Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita patut bersyukur masih ada kesempatan untuk mendengar firman Tuhan walaupun secara online ya. Tapi saya percaya Tuhan sudah mempersiapkan berkat buat kita semua. Mari sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan kalau masih ada kesempatan bagi kami untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan tahu apa yang sedang kami gumuli saat ini. Tuhan tahu apa yang menjadi beban, masalah yang sedang kami hadapi. Dan biarlah melalui firman Tuhan kami boleh dikuatkan, iman kami boleh diteguhkan, dan kami boleh tetap bersandar berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami menyerahkan saat ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berbicara dan kami siap diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang kita akan renungkan diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Saya akan bacakan buat saudara ya. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Saudara sekalian, saya rasa tidak ada orang yang tidak mau diberkati, ya. Semua orang ingin menikmati berkat. Tetapi saudara harus tahu bahwa ada syarat yang ditentukan untuk bisa menerima satu berkat. Ada satu perusahaan, saudara, untuk membangkitkan semangat kerja para karyawannya, mereka mengadakan bonus setiap tahun. Membagikan hadiah untuk siapa? Untuk orang-orang yang rajin, yang taat, yang disiplin, yang tidak pernah absen, itu diberikan kepada mereka. Tetapi kali ini, saudara, tidak ada bonus, tidak ada hadiah yang diberikan. Kenapa? Karena menurut peraturan yang dibuat oleh perusahaan itu, tidak ada yang bisa memenuhi syarat untuk menerima hadiah. Saudara sekalian, pegawai-pegawai mengomel, karyawan mengomel. Karena apa? Karena merasa saya sepertinya layak, saya rasanya memenuhi syarat. Tetapi ternyata saudara, menurut perusahaan yang membuat peraturan itu, mereka tidak layak.
Nah, saudara-saudara sekalian, Tuhan masih tetap sumber berkat. Tuhan ingin supaya saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Tetapi jangan lupa, ada syarat yang Tuhan punya supaya saudara dan saya bisa menikmati berkat. Syarat untuk diberkati. Itu yang akan kita bicarakan pada hari ini, saudara. Saudara sekalian, dan kita tidak bisa ngomel kepada Tuhan, kenapa si A diberkati, si B diberkati, saya tidak. Karena saudara harus tahu bahwa iblis selalu siap mempengaruhi kita supaya kita melakukan hal-hal yang membuat kita tidak memenuhi syarat untuk menikmati berkat. Saudara, kita akan belajar dari pengalaman bangsa Israel tentang beberapa syarat untuk diberkati. Saudara tahu bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi Tuhan. Bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Tuhan dengan kuasanya yang luar biasa telah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan memimpin bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api di padang gurun. Tuhan memimpin bangsa Israel menyeberangi laut Kolsom seperti berjalan di tanah yang kering. Tuhan memelihara, memberkati umatnya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, saudara, namun walaupun Allah atas segala Allah telah melakukan semua itu bagi mereka, mereka tetap memberontak dan melawan Dia dan tidak mau mengikuti perintah-perintahnya. Saudara sekalian, mereka tahu perintah Tuhan, tetapi mereka tidak mau menuruti perintah Tuhan. Mereka tahu bahwa Allah begitu berkuasa dan mengasihi mereka, tetapi mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Akibatnya apa? Mereka harus mengalami kekalahan terhadap musuh-musuhnya. Saudara-saudara sekalian, Tuhan tidak ingin kita melakukan apa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel. Rasul Paulus mengatakan tadi di dalam bacaan kita, jangan kamu menginginkan hal-hal yang jahat yang mereka perbuat. Dan Tuhan tidak ingin saudara dan saya tidak taat kepada perintah Tuhan. Tuhan ingin saudara dan saya taat tanpa syarat kepada firman Tuhan. Kenapa kita harus taat dan tanpa syarat kepada firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu yang mengajar kita akan kebenaran. Firman Tuhan itu yang memberikan kita supaya kita tahu apa kesalahan kita di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu juga yang bisa memperbaiki kelakuan kita. Dan firman Tuhan itu yang mendidik saudara dan saya untuk melakukan hal-hal yang benar. Jadi saudara sekalian, kalau saudara dan saya taat kepada perintah Tuhan, mengasihi Tuhan, berarti saudara dan saya akan diberkati oleh Tuhan. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan mengatakan, saudara, Tuhan menyediakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu disediakan oleh Tuhan buat orang-orang yang mengasihi Dia. Artinya orang-orang yang menurut perintahnya melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan mau memberkati saudara dan saya, tetapi syaratnya taati firman Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, Tuhan akan melimpahkan berkat. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu Tuhan sediakan bagi saudara-saudara dan saya yang mau taat kepada perintah Tuhan. Saudara sekalian, juga jangan lupa kasih Tuhan. Bangsa Israel bukan saja tidak taat kepada perintah Tuhan, tetapi melupakan kasih Tuhan. Sementara Allah menjadikan tulah, saudara, bagi Mesir, bagi orang-orang Mesir, Tuhan memelihara bangsa Israel. Bangsa Israel tidak kena tulah, saudara. Sementara orang-orang Mesir bersama dengan tentara Firaun tenggelam di dalam laut Kolsom. Tetapi Tuhan membawa bangsa Israel menyeberang laut Kolsom seperti berjalan di tanah yang kering. Tuhan memelihara bangsa Israel sedemikian rupa. Bahkan firman Tuhan mengatakan, bajunya, jubahnya, kasutnya pun tidak rusak karena Tuhan memelihara mereka. Tetapi saudara sekalian, bangsa Israel melupakan kasih Tuhan. Bangsa Israel tetap saja melakukan hal-hal menurut keinginan hatinya. Bangsa Israel tetap berbuat apa yang menurut mereka baik. Sehingga akibatnya apa? Mereka tidak menikmati berkat Tuhan. Karena mereka melupakan kasih Tuhan. Saudara sekalian, saudara dan saya adalah umat pilihan Tuhan. Saudara dan saya adalah bangsa yang terpilih,
bangsa yang dikuduskan oleh Allah, bangsa yang telah dipanggil keluar dari kegelapan dan masuk dalam terangnya yang ajaib. Yang dulunya bukan umat Allah, kata firman Tuhan, sekarang telah menjadi umatnya. Yang dulu tidak dikasihani oleh Tuhan, sekarang menerima belas kasihan Allah. Saudara-saudara sekalian, semua itu bukan karena saudara dan saya lebih baik atau cukup baik di hadapan Tuhan, tetapi karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan merelakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus dosa saudara dan saya, untuk membenarkan kita, untuk menguduskan kita, bahkan telah menjadikan kita sebagai umat pilihan Allah, umat yang dikasihi oleh Allah. Bahkan firman Tuhan mengatakan, tidak ada yang bisa memisahkan kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada saudara dan saya, kepada kita. Bukan saja Tuhan mati di atas kayu salib, saudara, untuk menebus dosa kita, tetapi Tuhan melengkapi segala keperluan saudara dan saya. Tuhan tidak mungkin tidak memberkati kita. Kalau Tuhan menyerahkan nyawanya buat kita, bagaimana mungkin Tuhan tidak melimpahkan segala yang saudara dan saya butuhkan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara sekalian, Tuhan mati buat kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan meneguhkan kita. Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Jangan lupakan kasih Tuhan. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara meninggalkan dosa. Karena dosa itu akan menghalangi berkat Tuhan buat kita, saudara. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, saudara. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat ia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Tinggalkan dosa, jalan menurut perintah Tuhan, jangan lupakan kasih Tuhan, maka saudara dan saya akan menikmati berkat Tuhan. Saudara, juga syarat untuk diberkati adalah jangan memberontak kepada Tuhan. Bangsa Israel bukan saja melupakan kasih Tuhan, tetapi mereka berontak kepada Tuhan. Itu terjadi ketika Musa berbicara dengan Tuhan di atas Gunung Sinai. Bangsa Israel minta supaya Harun membuatkan Allah, katanya, dengan A kecil. Allah untuk berjalan di hadapan kita. Mereka lupa punya Allah yang besar, yang begitu maha kuasa, yang memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api. Yang memimpin mereka keluar dari Israel, dari Mesir. Saudara-saudara sekalian, Tuhan begitu besar, begitu berkuasa. Tetapi seringkali manusia tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Bangsa Israel tidak sabar menunggu Musa turun dari Gunung Sinai. Mereka minta untuk dibuatkan lembu emas, anak lembu emas. Dibuat sendiri, disembah sendiri. Begitu bodohnya manusia, saudara. Digelapkan oleh si iblis. Saudara-saudara sekalian, berapa banyak di antara orang-orang Kristen yang tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Ketika mereka berdoa kepada Tuhan, mereka ingin begitu mereka berdoa langsung dijawab oleh Tuhan. Ya, kalau kata orang Sunda, tok torolong, saudara. Begitu didoa, begitu minta harus langsung dijawab. Ya, instan inginnya. Berdoa ini dijawab ini. Apalagi kadang-kadang kita mengancam Tuhan, kalau Tuhan tidak jawab cepat, saya nggak ke gereja lagi, katanya saudara. Siapa yang perlu Tuhan? Saudara yang perlu Tuhan, kita yang perlu Tuhan, atau Tuhan yang perlu kita? Kita yang perlu Tuhan, saudara. Jangan kita memaksa Tuhan, apalagi mengancam Tuhan. Itu berarti kita tidak mau taat kepada Tuhan. Sabar menunggu waktu Tuhan. Kalau tidak sabar, saudara, ketika saudara berdoa kepada Tuhan, iblis akan berkata, udahlah, pergi saja ke tempat A. Pergi saja ke si A, ke si B, si Anu. Nanti jawabannya lebih cepat. Memang begitu iblis, saudara. Apa yang ingin saudara minta akan dijawab cepat. Kenapa? Karena motivasi iblis menjawab doa kita, permintaan kita adalah supaya jiwa kita ditangkap oleh dia. Masuk ke dalam kebinasaan. Tetapi kalau Tuhan menjawab doa saudara dan saya untuk memberikan sukacita, memberikan kenikmatan tepat pada saatnya.
Di mana kita menikmati berkat Tuhan, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Saudara sekalian, sabar menunggu waktu Tuhan. Jangan berontak kepada Tuhan. Tuhan sudah mendengar doa saudara dan saya. Tuhan siap memberikan berkatnya kepada kita. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan, sehingga kita tidak menikmati berkat Tuhan. Jangan berontak kepada Tuhan. Tunggu waktu Tuhan. Tuhan akan memberikan berkat tepat pada waktunya. Saudara sekalian, manusia itu cenderung untuk menggerutu dan mengomel. Itu terjadi kepada bangsa Israel. Jangan menggerutu atau mengomel. Kenapa saudara? Bangsa Israel menggerutu, mengomel kepada Tuhan karena apa? Karena mereka tidak puas dengan makanan yang diberikan oleh Tuhan. Mereka bilang, kenapa katanya kami dibawa keluar dari Mesir? Ya, apakah supaya kita mati di sini di tengah padang gurun? Di sini tidak ada air, tidak ada roti katanya. Dan kami muak dengan makanan-makanan yang hambar ini. Saudara sekalian, apakah saudara merasa puas dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita? Apakah kita pernah bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan berikan kita untuk kita nikmati? Saudara sekalian, kalau orang yang tidak pernah puas untuk berkat Tuhan, dia tidak akan pernah bersyukur kepada Tuhan. Yang ada mengomel kepada Tuhan. Daud berkata, aku hampir tergelincir katanya. Kenapa? Karena dia melihat orang lain. Kok kenapa sih itu yang sombong diberkati, berhasil usahanya? Kok kita cuma begini-begini aja? Saudara sekalian, orang yang tidak pernah puas dengan pemberian Tuhan, dia akan membandingkan berkat dengan orang lain. Padahal Tuhan sudah mempunyai ukuran berkat untuk tiap orang berbeda-beda. Kita tidak bisa membanding-bandingkan dengan orang lain. Kalau orang yang tidak pernah bersyukur, saudara, dia diberi kesehatan sama Tuhan, bukannya bersyukur, Tuhan berikan kesehatan kepada kita. Orang bilang kesehatan itu mahal, ya. Kita harusnya bersyukur, Tuhan terima kasih saya bisa bekerja, bisa berjalan ke sana ke sini karena Tuhan beri kesehatan. Tapi saudara lihat kepada orang lain yang punya motor, ya. Kok dia punya motor, saya cuma jalan kaki. Dikasih motor sama Tuhan, dia lihat orang lain punya mobil, kok saya tidak punya mobil, cuma punya motor. Ngomel terus saudara. Karena apa? Karena tidak pernah merasa puas untuk apa yang Tuhan berikan kepada dia. Jangan mengomel. Tuhan tidak akan memberkati kalau kita mengomel. Tuhan menghendaki kita bersyukur di dalam segala sesuatu. Itu yang dikehendaki Tuhan. Kalau kita bersyukur, saudara, kita akan bahagia. Pikiran kita akan tenang, hati kita akan senang, dan kita akan sehat. Kita berbahagia memuliakan Tuhan, dan Tuhan memberkati saudara dan saya. Saudara sekalian, jangan tidak mempercayai Tuhan. Apalagi memandang enteng Tuhan. Jangan tidak mempercayai Tuhan, saudara. Allah menjadi murka ketika bangsa Israel berkata, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah ia memberikan roti juga dan menyediakan daging bagi umatnya? Saudara, perkataan sanggupkah Allah ini menunjukkan saudara memandang enteng kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa saudara tidak yakin, tidak mempercayai Tuhan. Kalau saudara tidak mempercayai Tuhan, maka saudara tidak akan menikmati berkat Tuhan. Ya, karena firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu. Seluruh yang ada bagian di dalam kehidupan kita. Rumah tangga kita, pekerjaan kita, bisnis kita, studi kita, rencana kita. Serahkan itu semua kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan akan memberkati, Tuhan akan bertindak menolong kepada saudara dan saya. Jika kita tidak mempercayai Tuhan, maka kita tidak akan menikmati pertolongan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, janganlah, kata Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakan apa yang menjadi pergumulan saudara dan saya saat ini. Apakah kesehatan kita? Apakah usaha kita? Apakah rumah tangga kita? Apakah studi kita? Segala sesuatu kata Tuhan tidak dibatasi. Nyatakan kepada Tuhan di dalam doa.
dan permohonan dengan sungguh-sungguh. Kemudian bersyukur kepada Tuhan. Karena saudara dan saya percaya, walaupun belum dijawab, Tuhan sudah mempersiapkan jawaban terbaik buat kita. Saudara, jangan sampai kita membatasi kuasa Tuhan. Ya, apakah mungkin ya Tuhan menyediakan roti dan daging di padang gurun? Itu yang dipikirkan bangsa Israel. Menurut pemikiran kita memang nggak mungkin, saudara. Roti di padang gurun, dari mana beli bahan buat rotinya? Daging di padang gurun, dari mana kita bisa mendapat daging untuk sekian banyak orang di tengah padang gurun? Menurut pikiran kita tidak mungkin. Tetapi firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau saudara dan saya ingin diberkati, percaya kepada Tuhan. Percayai Tuhan. Jangan sekali-kali membatasi kuasa Tuhan. Walaupun pikiran saudara dan saya berkata tidak mungkin. Tuhan atau Allah sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Kalau Dia Tuhan, maka tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Saudara sekalian, apapun pergumulan kita, percayai Tuhan, serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak. Saudara, juga jangan saudara menyimpang dari rencana Allah. Ya, sebenarnya Allah telah memimpin bangsa Israel sampai di perbatasan negeri perjanjian. Mereka tinggal masuk sesuai dengan rencana Allah. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Bangsa Israel mendengar suara 10 utusan yang disuruh memata-matai Kanaan. Lebih daripada percaya kepada janji Tuhan yang akan menyerahkan Kanaan buat bangsa Israel. 10 orang itu berkata apa? Memang penuh negerinya itu subur, penuh dengan air madu dan susu, berlimpah hasilnya. Hasilnya juga besar-besar, tetapi katanya orangnya juga besar-besar. Kotanya berbenteng. Kalau kita masuk ke sana, kita seperti belalang. Saudara, mereka menyimpang dari rencana Allah. Allah sudah memimpin sampai ke perbatasan, tinggal masuk ke Kanaan. Tetapi mereka menyimpang dari rencana Allah. Saudara-saudara sekalian, berapa banyak di antara kita yang seringkali menyimpang dari rencana Allah? Padahal firman Tuhan mengatakan, saudara, di dalam Mazmur 139 ayat 16 dalam terjemahan sehari-hari, sebelum aku lahir, engkau telah melihat aku, kata pemazmur. Sebelum aku mulai bernafas, engkau telah merencanakan setiap hari-hariku. Setiap hariku tercantum dalam kitab-Mu. Jadi Tuhan punya rencana, saudara. Setiap hari, semenjak kita baru lahir, belum bernafas, Tuhan sudah punya rencana. Setiap hari rencana itu tercantum di dalam kitab Tuhan. Jadi saudara sekalian, untuk hari esok Tuhan punya rencana. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir tentang hari esok. Karena ke hari esok itu ada kesusahannya sendiri. Tuhan tahu. Dan siapa katanya yang bisa melangkahkan kakinya barang sehasta dengan kekhawatirannya. Tuhan ingin kita mempercayakan semua kepada Tuhan. Tuhan sudah punya rencana dalam hidup kita. Kita berjalan sesuai rencana Tuhan, kita akan menikmati pimpinan Tuhan. Menikmati berkat Tuhan, menikmati kemenangan dari Tuhan. Saudara, berapa banyak orang-orang yang tidak menikmati pertolongan Tuhan. Karena apa? Keluar dari rencana Tuhan. Ada seorang pengusaha berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong perusahaan saya, berkati perusahaan saya. Tetapi sementara Tuhan belum menjawab, sementara menunggu jawaban Tuhan, mereka sudah melakukan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Artinya apa? Keluar dari rencana Tuhan. Ada orang yang berdoa minta pekerjaan kepada Tuhan. Tuhan berikan saya pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan. Tetapi baru bekerja beberapa waktu, saudara, merasa tidak betah. Mungkin gajinya kurang sesuai. Mungkin suasananya kurang nyaman. Saudara tahu, saudara sudah berdoa kepada Tuhan. Saudara diberi pekerjaan oleh Tuhan. Setia lakukan itu dengan pertolongan Tuhan. Jangan saudara pindah menurut keinginan hati sendiri. Saudara tinggalkan itu tanpa berdoa dulu kepada Tuhan. Padahal tadinya saudara minta kepada Tuhan. Berarti saudara keluar dari rencana Tuhan. Padahal Tuhan punya rencana. Mungkin perusahaan itu kecil ketika kita masuk. Tetapi dengan masuknya saudara ke sana, berkat Tuhan melimpah, perusahaan bisa maju, saudara bisa diberkati.
jangan keluar dari rencana Tuhan. Ada keluarga yang waktu menikah ingin menjadi keluarga yang bertahan, yang memuliakan Tuhan, tetapi dalam perjalanan mereka selingkuh. Itu artinya apa? Keluar dari rencana Tuhan. Saudara, jangan keluar dari rencana Tuhan, supaya saudara bisa menikmati berkat Tuhan, supaya saudara bisa diberkati oleh Tuhan. Yang terakhir, jangan menyembah berhala. Saudara, seperti yang telah dilakukan oleh bangsa Israel dengan meninggalkan Allah dan menyembah kepada berhala. Hal itu telah membuat Tuhan marah dan sedih hatinya, sehingga Allah membiarkan bangsa Israel mengalami kekalahan dari musuh-musuhnya. Saudara-saudara sekalian, saudara dan saya juga adalah umat pilihan Tuhan. Saudara dan saya juga adalah umat yang dikasihi oleh Tuhan. Berapa banyak saudara orang yang tidak menikmati kemenangan padahal dia mengaku sebagai orang Kristen. Kenapa? Karena mereka tidak bersandar kepada Tuhan. Mereka tidak mengandalkan Tuhan. Mereka tidak pernah berdoa berseru kepada Tuhan. Karena mereka lebih mengandalkan kepada harta mereka. Ketika mereka menghadapi masalah, itu mah gampang, bayar aja selesai. Ya. Mengandalkan kepada kekuasaan mereka. Menghadapi siapa-siapa, tinggal panggil backing saja. Selesai. Mengandalkan pengetahuan. Ada masalah, dipecahkan sendiri. Tidak usah minta tolong sama Tuhan. Bisa diatasi. Bahkan ada orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Ya. Sekarang ini ada orang yang bisa menyembuhkan diri sendiri, saudara. Kalau saudara dan saya lebih mempercayai harta kita, kekuasaan kita, pengetahuan kita, kekuatan kita, saudara, berarti saudara sudah menduakan Tuhan. Berarti saudara dan saya sudah menyembah berhala, menjadikan kekuatan kita, kuasa kita, pengetahuan kita menjadi berhala di hadapan Tuhan. Saudara, jika hal itu terjadi, bahkan ada orang yang mengandalkan kuasa lain, segera bertobat. Karena Tuhan tidak ingin saudara makin jauh meninggalkan Tuhan. Bertobat kembali kepada rencana Tuhan, maka Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Saudara sekalian, kita sudah mendengar beberapa syarat untuk diberkati. Apakah saudara ada yang merasa kurang menikmati berkat Tuhan? Atau tidak menikmati berkat Tuhan? Coba periksa diri. Apakah saya sudah melakukan sesuai dengan syarat untuk diberkati? Saudara sekalian, Tuhan mau saudara kembali kepada Tuhan. Kasih Allah lebih besar daripada dosa kita. Kalau kita sudah berbuat salah, kembali kepada Tuhan. Akui dosa kita. Dan Tuhan kembali akan memberkati saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk di dalam doa ya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau masih ada firman Tuhan yang boleh berbicara kepada kami. Mungkin di tengah kami yang sekarang ini dilanda oleh kelemahan, dilanda oleh kekurang yakinan, keraguan-raguan, Tuhan tolong. Kalau saat ini Tuhan ingatkan kami supaya kami boleh belajar untuk melakukan syarat untuk diberkati. Tolong kami Bapa di surga, kiranya Roh Kudus memberikan kami kekuatan untuk kami belajar mentaati firman Tuhan. Untuk kami belajar tidak berontak kepada Tuhan, tidak mengomel kepada Tuhan, tidak keluar dari rencana Tuhan, apalagi menduakan Tuhan dengan menyembah kepada Allah lain. Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Berikan kami kekuatan supaya kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, agar kami boleh menikmati pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Ampunkan salah dosa kami Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami supaya kami boleh kembali menikmati berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa pada kesempatan ini untuk Bapak Gembala. Tuhan berkati, berikan beliau kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan untuk boleh menggembalakan jemaat Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Berkati Ibu Gembala dengan kekuatan, kesehatan, kebijakan dari Tuhan. Berkati anak cucu menantu dalam usaha, pekerjaan, rumah tangga, terlebih dalam pelayanan. Kami juga berdoa, berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Bapa. Jika ada di antara kami yang sakit, baik di rumah atau di rumah sakit, dengan satu hati kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjamah, memulihkan dan menyembuhkan supaya Tuhan boleh dibesarkan dan dipermuliakan. Jika ada di antara kami Tuhan yang ragu-ragu, Tuhan mantapkan. Jika ada yang mengalami masalah di dalam rumah tangga, usaha dan pekerjaan, Tuhan beri jalan keluar supaya Tuhan boleh dibesarkan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan berkati saudara-saudara kami
yang melayani dalam siaran online ini, yang memuji Tuhan, yang bermain musik. Tuhan berkati anak-anak muda yang menangani siaran online live streaming. Berikan kesehatan, kekuatan di tengah pandemi ini Tuhan. Dan biar Engkau berkati dalam usaha kegiatan studi mereka, supaya Tuhan boleh dibesarkan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin.